Shalom, damai di hati, puji dan syukur patut kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya kepada kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Jumpa lagi dalam channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Baiklah, saya akan menjabarkan MTPJ di tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022. Namun sebelum kita akan membacanya, kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau telah menjaga, melindungi kami di sepanjang kehidupan kami hari ini. Sehingga ada berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan, nafas hidup, dan umur panjang menjadi bahagian dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari isi sabda kebenaran firman-Mu. Maka urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan hikmat-Mu menjadi bahagian dalam hidup kami. Supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, itu dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Pembacaan kita saat ini terdapat di dalam Yesaya pasal 61, dibaca dari ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyuburkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejuk dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti nodah dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran.
seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema bulanan dalam bacaan MTPJ saat ini merajut spiritual bergereja, berbangsa, dan bernegara. Tema mingguan, gereja sebagai pemberita kebebasan. Alasan pemilihan tema: warga gereja patut bersyukur dengan pencapaian dunia dewasa ini. Kemajuan di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekonomi telah menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dunia. Akan tetapi, warga gereja harus waspada, sebab di balik pencapaian dunia yang demikian cepat perubahannya, pada saat yang sama masih terdengar suara dan teriakan tentang tuntutan kebebasan, seperti bebas dari kemiskinan, ketakutan berpendapat dan beragama, dari intimidasi, pengancaman atau persekusi kaum lemah, bebas dari kesewenang-wenangan, hukum yang memihak yang kuat. Gereja yang menghayati panggilan dan pengutusannya di tengah dunia adalah gereja yang terus-menerus menyampaikan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah tidak hanya dimengerti dalam arti yang terbatas, seperti keselamatan atas dosa, pengampunan dan surga, tetapi juga mencakup pengertian yang luas di mana Allah dengan kasih-Nya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ciptaannya, sehingga setiap insan manusia berhak mendapatkan kebebasan sebagai anugerah Allah bagi manusia. Berita Nabi Yesaya dan kemudian digenapkan Yesus dalam Injil Lukas adalah berita kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Dasar inilah gereja di mana ia hadir dan berada diajak untuk senantiasa menggemakan dan mengaktualisasikan panggilan ini, sebagaimana tema bacaan Alkitab minggu ini, gereja sebagai pemberita kebebasan. Pembahasan tematis. Nama Yesaya dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Dalam tradisi Yahudi, kitab Yesaya diterima sebagai karya Nabi Yesaya sendiri. Sementara itu, perkembangan dan studi kritis selanjutnya membagi kitab Yesaya menjadi 3 bagian. Yesaya pertama atau proto, Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 39, ditujukan kepada orang-orang Yehuda sebelum pembuangan. Yesaya kedua atau Deutero, Yesaya pasal 39 sampai 55, ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan Babel. Yesaya ketiga atau Trito, Yesaya pasal 56 sampai 66, ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang sudah pulang dan berada di Yerusalem. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 dilatar belakangi oleh situasi Trito Yesaya. Periode ini dilihat sebagai periode gelap dan penuh frustasi, harapan untuk hidup yang lebih baik setelah pembuangan dan kembali ke rumah mereka di Yerusalem. Bagaikan kerinduan dan harapan yang sia-sia. Kebanyakan orang Yehuda justru hidup dalam penderitaan dan serba kekurangan, serta terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Keadaan makin sulit karena ibadah-ibadah ritual keagamaan giat dilaksanakan, sedangkan ibadah aktual yang berkaitan dengan panggilan hidup sosial sehari-hari diabaikan. Malah ada yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama dan bersikap sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah. Dalam situasi yang gelap dan penuh frustasi inilah, maka sang nabi dipanggil untuk menyampaikan berita firman
agar supaya umat Tuhan tetap hidup dalam iman dan terus berpengharapan pada Allah sebagai pusat dan dasar kebebasan manusia. Nabi sebagai orang yang dipimpin dan diurapi oleh Roh Allah mendapat tugas dari Allah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara ayat 1 yang dalam teks Ibrani pasal dari kata onawim. Kata ini memiliki pengertian spiritual, yakni orang-orang saleh atau orang yang rendah hati. Namun dalam konteks bacaan ini, onawim lebih menunjuk pada orang-orang yang situasi objektifnya sungguh miskin secara ekonomi dan kehidupan yang sengsara. Mereka miskin dan sengsara akibat kelaliman dari orang-orang yang lebih kuat dan sewenang-wenang. Kepada merekalah kabar baik tentang kebebasan disampaikan. Kepada merekalah kabar baik tentang kebebasan disampaikan, di mana orang-orang yang remuk hati akan dirawat sampai sembuh. Remuk hati di sini menunjuk pada orang-orang yang putus asa, yang tidak mempunyai harapan untuk mendapat masa depan yang baik. Sedangkan mereka yang tertawan dibebaskan. Bebas di sini ada kaitannya dengan hutang piutang. Kemiskinan membuat mereka tidak dapat membayar sehingga harus dipenjarakan agar dinyatakan bebas. Kabar baik selanjutnya yaitu Allah akan membalikan situasi orang-orang sengsara atau onawim, di mana mereka yang berkabung akan terhibur dan bersukacita. Kepala yang berabu dipakaikan perhiasan, minyak pesta dikenakan menggantikan kain kabung, serta nyanyian menggantikan semangat yang patah. Hal-hal tersebut dimaksudkan supaya orang-orang melihat dan menyebut pohon terbantin kebenaran untuk mengagungkannya. Hiasan tentang pohon terbantin mengingatkan akan perjanjian Allah dengan Abraham, leluhur Israel, yaitu Kejadian 12 ayat 6. Perkataan ini bermaksud agar Israel tidak lupa pada ikatan perjanjian, di mana mereka harus menyaksikan kebenaran dan keadilan kepada bangsa-bangsa melalui kepedulian atau keperbihakan kepada mereka yang sengsara atau tidak berdaya. Kabar baik lain antaranya, Nabi juga menyampaikan tentang tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan. Maksud dari hari pembalasan Tuhan yaitu tahun atau hari pembalasan bagi mereka yang menentang keputusan Allah. Sedangkan tahun rahmat Tuhan berhubungan dengan tahun Yobel. Inilah tahun penghapusan hutang, tahun di mana para budak dibebaskan. Orang-orang tertawan mendapat kembali kemerdekaan. Tahun ini juga disebut tahun Sabat atau tahun kepedulian. Orang sengsara atau menderita mendapat kepedulian karena mereka tidak dilupakan atau diabaikan sebagai wujud ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Tahun rahmat Tuhan berimplikasi pada mereka yang telah menerima pembebasan dan pemulihan akan menjadi alat Tuhan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Menjadi imam berarti menjadi mediator atau pembawa kebenaran dan keadilan Allah di tengah dunia. Dinamai pelayan Allah artinya menjadi hambanya atau doulos, dan hanya menghambakan dan mengabdikan diri kepadanya, serta demi kemuliaan namanya dengan menyuarakan dan mewujudkan kebenaran dan keadilannya. Menjadi imam dan pelayan Allah mutlak mencintai kehendaknya. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat
dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayatnya yang ke-8. Nubuat Nabi Yesaya digenapi ketika Yesus mengutip kitab ini, Lukas 4 ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayatnya ke-20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 8, perjanjian baru. Semua orang percaya adalah imamat rajani dan hamba Yesus Kristus untuk mewujudkan misinya, yaitu membawa orang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Makna dan implikasi firman. Allah adalah pusat, sumber, dan dasar kebebasan manusia. Tuhan Allah juga hadir dan berkarya melalui orang-orang yang diutusnya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya secara khusus bagi mereka yang hidup dalam kesengsaraan, seperti kemiskinan atau mereka yang dipinggirkan, kelompok marginal. Hidup dalam kesengsaraan bukanlah sebuah takdir. Allah sendiri tidak menghendaki manusia hidup dalam kesengsaraan. Oleh sebab itu, Allah mengundang kita untuk menjadi mitranya sebagai pembebasan terhadap berbagai kesengsaraan. Implikasi kita sebagai orang yang telah mengalami pembebasan dan pemulihan adalah menjadi imam Tuhan dan pelayan Allah. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Menjadi imam berarti menjadi mediator atau pembawa kebebasan dan keadilan Allah di tengah dunia. Sebagai pelayan Allah artinya menjadi hambanya atau doulos, dan hanya menghambakan dan mengabdikan diri kepadanya serta demi kemuliaan namanya, dengan menyuarakan dan mewujudkan kebenaran dan keadilannya. Menjadi imam dan pelayan Allah mutlak mencintai kehendaknya, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Adanya hukum dan peraturan adalah berkah bagi manusia. Sebab itu, hukum atau peraturan hendaknya dipakai untuk melayani sesama dan dilaksanakan secara benar, supaya memberikan keadilan sosial serta shalom bagi kehidupan bersama. Sebab Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Mengingat masalah-masalah ketimpangan hukum dan ketidakadilan sosial masih terjadi di sekitar kita, maka seyogyanya gereja tidak boleh diam atau ikut arus atas ketimpangan hukum dan ketidakadilan terjadi. Gereja hendaknya setia melaksanakan panggilan iman sebagai pemberita kebebasan dengan tidak hanya menyampaikan kasih dan kebenaran secara verbal dari mimbar gereja, tapi juga berperan aktif memperdulikan sesama melalui karya diakonia yang nyata. Relevansi tentang hari pembalasan Tuhan dan tahun rahmat Tuhan bagi gereja masa kini, bahwa dua peristiwa ini memberi makna tentang Allah yang sungguh peduli akan kebebasan dari orang-orang yang sengsara, miskin, dan tertindas. Tetapi juga Allah yang akan menghukum orang-orang yang menolak kehendaknya
dan yang senang dengan kesewenang-wenangan serta tidak adil terhadap sesama. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami di dalam kami membaca Alkitab dan membaca NTPJ di bulan Agustus tanggal 14 sampai tanggal 20 2022. Kiranya apa yang telah kami baca, semuanya itu dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun, kami menyadari bahwa kami adalah manusia lemah. Karena itu, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, supaya kami mampu melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.